Selama berbulan-bulan, tidak setetes hujan pun turun. Tanah benar-benar mengering dan banyak hewan berada di ambang kematian. Lalu, setelah penantian yang sangat panjang, banjir akhirnya terlihat datang dari kejauhan. Namun harapan itu masih belum benar-benar tiba. Air banjir masih berjarak sekitar 200 km dan membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapai daerah itu. Untuk tetap hidup, gajah-gajah tidak memiliki pilihan lain. Mereka memasukkan belalainya ke dalam lumpur, mencampurnya dengan sedikit air yang tersisa, lalu meminum lumpur encer itu demi bertahan hidup. Air tersebut tidak mampu menghilangkan dahaga mereka, tetapi setidaknya cukup untuk membuat mereka tetap hidup hingga banjir tiba. Sementara itu, di dataran tinggi Angola bagian utara, hujan terus mengguyur tanpa henti. Hujan inilah yang mendorong banjir terus bergerak maju. Air dari berbagai daerah bergabung menjadi satu, lalu mengalir ke arah selatan menuju delta Okavango yang terletak di tengah gurun Kalahari. Sekitar 9 triliun liter air tawar akan mengalir ke wilayah ini. Ini bukan sekadar banjir, melainkan datang membawa kehidupan baru bagi jutaan makhluk hidup. Di sepanjang perjalanan, cekungan-cekungan yang kering mulai terisi air. Sungai-sungai yang lama mengering kembali mengalir, dan perlahan-lahan jejak kekeringan selama berbulan-bulan mulai menghilang. Ikan lele yang terjebak di genangan kecil dan hanya menunggu kematian tiba-tiba kembali hidup ketika air tawar menyentuh tubuh mereka. Mereka mulai berenang lagi dan dengan lahap meminum air segar tersebut. Air banjir juga membawa biji-biji rumput yang sebelumnya dikumpulkan dengan susah payah oleh rayap. Biji-biji yang mengapung di permukaan air itu menarik perhatian kawanan burung dari berbagai penjuru. Setelah sekian lama, mereka akhirnya bisa menikmati makanan hingga kenyang. Namun tidak semua makhluk menyambut banjir ini dengan gembira. Kumbang-kumbang kecil terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka yang selama ini aman. Mereka harus mencari tempat baru, dan perjalanan itu bisa menjadi perjalanan menuju kematian. Seiring air terus naik, ikan-ikan mulai berpindah dari satu kolam ke kolam lainnya. Genangan-genangan air yang sebelumnya terpisah akhirnya saling terhubung, hingga seluruh kawasan berubah menjadi rawa yang sangat luas. Delta Okavango kembali hidup, namun perubahan belum berhenti di situ. Tunas-tunas tanaman air yang selama ini terkubur di bawah pasir mulai tumbuh dengan cepat begitu mendapatkan air segar. Rumput tumbuh subur, bunga-bunga bermekaran, dan hanya dalam beberapa hari, gurun yang sebelumnya kering berubah menjadi hamparan padang hijau yang membentang ribuan kilometer persegi. Dari sinilah kehidupan mulai kembali. Kawanan kerbau yang telah berjalan selama berhari-hari akhirnya tiba di tempat itu. Mereka melupakan semua rasa lelah dan langsung berlari menuju rumput hijau yang segar. Seekor anak gajah berusia 6 bulan untuk pertama kalinya sejak lahir melihat air dan makanan dalam jumlah yang begitu melimpah. Di sekelilingnya, jerapah, singa, anjing liar Afrika, buaya, ikan, dan zebra berkeliaran bebas di padang yang luas. Seluruh kawasan kembali dipenuhi kehidupan. Namun masih ada satu tugas penting agar ekosistem baru ini tetap hidup. Saat itulah sang bulldozer sabana, yaitu kuda Nil, datang. Dengan tubuhnya yang besar, mereka membuat jalur-jalur baru di dasar sungai. Kemanapun mereka berjalan, saluran air baru pun terbentuk. Berkat jalur alami tersebut, air dapat mengalir tanpa henti ke seluruh delta Okavango, layaknya darah yang mengalir ke setiap bagian tubuh. Perlahan-lahan, rawa yang luas itu kembali berdenyut dengan kehidupan. Dengan kekuatannya yang tenang namun luar biasa, air mengubah tanah yang tandus menjadi surga kehidupan. Air yang sama kembali memberi kehidupan kepada setiap pohon, setiap tumbuhan, dan setiap makhluk hidup, hingga delta Okavango sekali lagi dipenuhi kehidupan.